Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mugi Hanafi. Saya dari kelas semester 3C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview hukum pidana lanjutan dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. Rendi Aryadayandi SHMH. Yang pertama itu ada pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan itu diatur dalam buku 1 KUHP bab 4 pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya. Nah, sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP, untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP, tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302 dan 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Nah, yang kedua itu ada percobaan di luar KUHP. Nah, diatur di luar KUHP seperti dalam undang-undang. Nah, seperti dalam Undang-Undang Nomor 7 garing DRT garing 1955 tentang TPE, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain. Nah, terhadap beberapa tindak pidana di luar KUHP ini diserahkan kepada pengaturan undang-undang tersebut sesuai dengan pasal 103 KUHP, tetapi pada umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan, sama dengan dianggap perbuatannya selesai. Kedua ada penyertaan atau delmening. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta delmening. Nah, yang kedua itu pengaturan penyertaan. Secara umum diatur dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebarnya dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pengertian penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Ada juga bentuk-bentuk penyertaannya. Yang pertama itu ada plager atau yang melakukan. Yang kedua ada yang menyuruh melakukan. Yang ketiga ada yang turut serta melakukan. Yang keempat ada yang membujuk atau yang menggerakkan gitu. Nah, yang kelima itu ada yang membantu melakukan. Nah, penggolongan penyertaan itu ada, yang pertama itu ada golongan pelaku. Nah, bentuk 1 sampai ke 4 tadi yang saya sebutkan yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya itu disamakan dengan pelaku. Nah, golongan pembantu itu yang bentuk kelima tadi, yaitu diatur dalam pasal 56 dan pasal 57 KUHP. Di sini juga ada menurut doktrin Vormen van Delmening, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri, artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu bentuk 1 sampai dengan bentuk ketiga yang tadi saya sebutkan. Yang kedua itu Vormen van Delmening, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya tuh pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan dapat dihukum, yaitu bentuk keempat dan bentuk kelima. Mungkin cukup sekian review saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.